Salam jumpa anak-anakku sekalian. Di video kali ini kita akan membahas tentang penerjemahan kode genetik. Untuk itu kalian harus mengingat bahwa struktur DNA maupun struktur RNA itu terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, kalau pada DNA itu dia ada 2 rantai polinukleotida. Sementara pada RNA itu hanya ada 1 rantai polinukleotida. Keduanya bisa kalian perhatikan pada gambar. Nah, kemudian misalkan rantai DNA ini kita ambil, kemudian dituliskan secara sederhana seperti ini. 2 rantai DNA dan 1 rantai RNA. Selain itu ada beberapa istilah penting yang harus kalian ketahui, yaitu komplemen, kodon, antikodon, sense, antisense, template, anti-template, coding, non-coding. Nah, itu kalian harus ketahui karena itu biasanya akan muncul di soal-soal yang masih berkaitan dengan penerjemahan kode genetik. Nah, DNA itu terlilit atas 2 ikatan sehingga rantai DNA itu disebut double helix. Kemudian keduanya saling melengkapi dan berpasangan sehingga disebut komplementer. Kemudian keduanya memiliki arah yang berlawanan tetapi sejajar sehingga disebut antiparalel. Jadi arah ini ditentukan oleh nomor atom karbon pada gula di masing-masing ujung polinukleotida. Nah, sekarang coba kalian perhatikan urutan basa nitrogen yang terbentuk T, G, C, A, C, dan seterusnya sampai di ujung ada T, T, G. Nah, kemudian rantai yang kedua A, C, G, T, G, dan seterusnya sampai di ujung ada G, A, C. Nah, 2 rantai ini saling berpasangan, kemudian saling sejajar, tetapi arahnya berlawanan, yaitu dari rantai 5 ke 3 dan dari rantai dengan arah 3 ke 5. T berpasangan dengan A dan sebaliknya A berpasangan dengan T. Kemudian G berpasangan dengan C dan sebaliknya C berpasangan dengan G. Antara T dan A, timin dan adenin itu dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Kemudian antara guanin dan sitosin itu dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Ikatan hidrogennya dapat dilihat pada titik-titik yang ada di bagian tengah menghubungkan antara 2 basa nitrogen itu. Untaian DNA dari arah 5 ke 3 ini merupakan untaian DNA sense yang memiliki urutan atau merupakan sekuens basa nitrogen yang mirip dengan mRNA, kecuali timin yang nanti pada mRNA diganti dengan urasil. Untaian ini juga dikatakan sebagai untaian positif. Untaian DNA yang arahnya 3 ke 5 ini merupakan untaian DNA antisense atau disebut untaian negatif. Untaian ini berperan untuk melakukan transkripsi, membentuk mRNA, sehingga untaian ini disebut sebagai pencetak atau cetakan atau template. Sedangkan untaian 53 itu tidak ditranskripsi menjadi mRNA sehingga disebut sebagai anti-template. RNA hasil transkripsi itu adalah mRNA yang memiliki urutan yang mirip dengan untaian arah 5 ke 3 sehingga disebut coding. Sedangkan untaian arah 3 ke 5 itu disebut non-coding karena urutan atau sekuens basa nitrogennya tidak sama dengan mRNA. Jadi dapat diringkas bahwa rantai sense, yaitu rantai dari arah 5 ke 3, merupakan rantai untaian positif, anti-template, dan coding.
Sementara rantai antisense itu merupakan rantai dari arah 3 ke 5, rantai untayan negatif, template, dan non-coding. Pada DNA, basa nitrogen adenin berpasangan dengan timin, timin adenin, guanin sitosin, dan sitosin guanin. Kemudian dalam proses sintesis protein yang terjadi dalam 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Pada transkripsi, mRNA akan menyalin DNA template sehingga basa timin akan diganti dengan basa adenin. mRNA hasil transkripsi merupakan urutan 3 basa nitrogen atau triplet atau disebut kodon, akan keluar dari sitoplasma dan menuju ke ribosom tempat terjadinya proses translasi. Kemudian tRNA akan datang ke ribosom dengan membawa asam amino di salah satu lengannya, dan di lengan lainnya terdapat triplet basa nitrogen yang disebut antikodon yang komplemen dengan kodon. Jadi proses translasi ini merupakan penerjemahan kode-kode genetik pada mRNA oleh tRNA menjadi asam amino penyusun protein. Oke, supaya kalian lebih paham, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Jadi ada rantai DNA sense yang urutannya GGC, CAA, CAC, TAC, TGT, TAG, TCT. Nah, yang pertama tuliskan basa nitrogen komplemennya. Ingat, kalau dibilang basa nitrogen komplemen itu berarti adalah pasangannya. Kemudian, bagaimana hasil transkripsinya? Nah, kalau hasil transkripsi itu berarti mRNA. Lalu tuliskan antikodon yang terbentuk. Nah, hasil transkripsi itu adalah mRNA dan itu merupakan kodon. Kemudian kalau antikodon itu berarti yang ada pada tRNA, lalu tuliskan macam asam aminonya. Karena yang diketahui itu adalah DNA sense atau merupakan anti-template, maka komplemennya adalah antisense atau template atau cetakan. Nah, karena keduanya ini merupakan pasangan DNA, sehingga di sini tidak ada basa urasil. Jadi guanin berpasangan dengan sitosin, kemudian sitosin berpasangan dengan guanin, lalu adenin berpasangan dengan timin, dan timin berpasangan dengan adenin. Lalu selanjutnya adalah kodon atau mRNA. Untuk kodon kita perhatikan pada DNA antisense atau DNA template. Selanjutnya kita ubah CG, CG, GC, GC, TA, TA, GC, TA, AU, AU, TA, GC, AU, CG, AU, AU, TA, CG, AU, GC, AU. Jadi timin diganti dengan adenin, tetapi adenin tidak diganti timin ya. Adenin kita ganti dengan urasil. Selanjutnya untuk antikodon kita lihat dari kodon, karena antikodon ini merupakan pasangan dari kodon. Sehingga dari kodon ke antikodon, guanin diganti sitosin, kemudian sitosin diganti guanin, dan adenin diganti urasil, kemudian urasil diganti guanin. Misalnya triplet yang pertama pada kodon GGC, pada antikodon menjadi CCG, dan seterusnya sampai di paling akhir pada kodon mRNA ada UCU dan pada antikodon ada AGA. Berikutnya, untuk menentukan urutan asam amino, kita lihat berdasarkan kodon atau mRNA. Jadi jangan sampai keliru ya.
Oke, kemudian untuk asam amino kita lihat berdasarkan tabel, misalnya CAA. Nah, kita lihat pada tabel CAA itu adalah GLN. GLN itu adalah glutamin. Kemudian CAU itu histidin, GGC glisin, UAC tirosin, UGU cystein, UAG codon stop, UCU serin. Nah, jadi di dalam menerjemahkan kode genetik itu ada codon start dan codon stop. Bisa lihat di dalam tabel, codon start itu hanya ada satu, yaitu AUG, dan codon stop itu ada UAA, UAG, dan UGA. Ketika dalam penerjemahan kode genetik dimulai dengan codon start kemudian bertemu dengan codon stop, maka triplet selanjutnya tidak diterjemahkan lagi, tuh ya. Jadi stop di situ. Misalnya ini kalau dari glutamin sampai cystein itu diterjemahkan, kemudian serin itu tidak diterjemahkan karena sudah bertemu dengan codon stop. Bisa dilanjutkan lagi sampai kalau bertemu lagi dengan codon start. Nah, kalau seandainya di dalam penerjemahan dimulai dengan codon start, berarti mulai dari codon start sampai ke codon stop. Kalau misalnya tidak bertemu dengan codon stop, maka penerjemahan terus dilakukan. Oke, demikian penjelasan Ibu. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan supaya kalian lebih paham, ini ada soal latihan yang bisa kalian kerjakan untuk lebih memahami bagaimana penerjemahan kode genetik. Demikianlah penjelasan dari Ibu, semoga kalian paham, dan jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan boleh ditanyakan. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.